340101010196. Di sini saya memenuhi tugas filsafat pendidikan dengan topik yaitu adalah peran filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter dan akhlak siswa. Sebelum itu, jadi pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dalam konteks inilah, filsafat pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan berpikir dan pedoman dalam merancang tujuan, proses, serta evaluasi pendidikan. Filsafat pendidikan Islam memberikan arah normatif yang konseptual tentang bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan agar mampu membentuk karakter dan akhlak peserta didik secara utuh. Di tengah tantangan modern seperti krisis moral, degradasi nilai, dan pengaruh globalisasi, pendidikan Islam dituntut tidak hanya mencetak siswa yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat dan akhlak terpuji. Oleh karena itu, memahami peran filsafat pendidikan Islam menjadi sangat relevan dan mendesak. Jadi, pengertian filsafat pendidikan Islam yaitu adalah kajian sistematis tentang pendidikan dalam Islam, yaitu berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis dan didukung pemikiran ulama dan filsuf muslim, serta mengkaji tujuan, metode, dan nilai pendidikan. Filsafat pendidikan Islam adalah kajian yang mendalam yang membahas hakikat pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Filsafat ini tidak hanya menjawab pertanyaan bagaimana mengajar, tetapi juga untuk apa pendidikan dilakukan dan nilai apa yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Kemudian ada pandangan Islam tentang manusia, yaitu adalah persiapan sebelum kajian sistematis tentang pendidikan dalam Islam dan berlandaskan Al-Quran dan hadis serta didukung pemikiran ulama dan filsuf manusia yang mengkaji tujuan, metode, dan nilai pendidikan. Dalam filsafat pendidikan Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki dimensi fisik dan juga spiritual. Manusia juga memiliki tanggung jawab sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, pendidikan harus mengembangkan seluruh potensi manusia secara seimbang, tidak hanya kecerdasan intelektualnya saja. Dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, manusia dipandang sebagai makhluk jasmani dan juga rohani, individu sekaligus sosial, serta hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu mengembangkan seluruh potensi manusia secara seimbang, termasuk aspek spiritual, moral, dan intelektual, emosional, dan sosial. Kemudian, ada hakikat, karakter, dan akhlak dalam Islam, yaitu adalah akhlak sebagai perilaku yang tertanam kuat, dan akhlakul karimah sebagai tujuan pendidikan teladan Rasulullah, dan akhlak muncul secara spontan. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang sehingga melahirkan perbuatan secara spontan, tanpa paksaan. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, sehingga pendidikan Islam harus menjadikan pembentukan akhlak sebagai tujuan utama. Karakter dalam Islam sangat erat kaitannya dengan akhlak. Akhlak adalah perilaku atau sikap yang tertanam kuat dalam diri seseorang sehingga muncul secara spontan tanpa paksaan. Akhlak yang baik atau akhlakul karimah merupakan tujuan utamanya diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Setelah itu, ada nilai-nilai karakter Islami. Nilai-nilai karakter Islami yaitu adalah kejujuran, amanah dan tanggung jawab, disiplin, kerja keras, rendah hati, kasih sayang, dan keadilan. Karakter Islami mencerminkan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam. Nilai-nilai ini harus ditanamkan sejak dini melalui proses pendidikan yang berkesinambungan agar menjadi kebiasaan dan karakter yang melekat pada diri siswa. Kemudian, karakter Islam mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, amanah, kerja keras, rendah hati, adil, dan kasih sayang.
Pembentukan karakter dan akhlak tidak dapat dicapai hanya melalui pengajaran teori, tetapi memerlukan pembiasaan, keteladanan, dan lingkungan pendidikan yang kondusif. Setelah itu, ada peran filsafat pendidikan Islam, yaitu adalah menentukan tujuan pendidikan, memberikan landasan nilai dan etika, dan mengarahkan metode pendidikan, menyeimbangkan aspek perkembangan siswa. Jadi, filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai kompas dalam penyelenggaraan pendidikan. Ia mengarahkan tujuan, proses, dan evaluasi pendidikan agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, khususnya dalam pembentukan karakter dan akhlak. Jadi, tujuan pendidikan berorientasi akhlak, yaitu adalah membentuk insan kamil, kemudian keseimbangan iman, ilmu, dan amal. Tidak hanya kecerdasan akademik, namun akhlak sebagai output pendidikan. Tujuan pendidikan Islam bukan hanya mencetak siswa yang pintar, tetapi juga berakhlak mulia. Insan kamil adalah manusia yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, dan juga moral, sehingga mampu menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Filsafat pendidikan Islam menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk insan kamil yang seimbang antara ilmu, iman, dan amal. Pendidikan tidak semata-mata bertujuan untuk mencetak lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian dan akhlak yang baik. Dengan tujuan ini, seluruh proses pendidikan diarahkan untuk menanamkan nilai moral dan juga spiritual, sehingga siswa tidak hanya mengetahui mana yang benar dan salah, tetapi juga terbiasa melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, ada landasan nilai dan etika pendidikan. Jadi, landasan nilai dan etika pendidikan itu terdiri dari kejujuran dan keadilan, tanggung jawab, kasih sayang, dan empati. Nilai tauhid menjadi dasar utama dalam pendidikan Islam. Kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi perbuatan manusia akan membentuk karakter siswa yang jujur dan juga bertanggung jawab. Nilai-nilai ini harus tercermin dalam interaksi guru dan juga siswa. Filsafat pendidikan Islam berperan sebagai sumber nilai dan etika dalam pendidikan. Nilai-nilai seperti tauhid, keadilan, kejujuran, dan juga tanggung jawab dan kasih sayang menjadi dasar dalam interaksi antara guru dan siswa, serta dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Nilai tauhid misalnya yaitu adalah menanamkan kesadaran bahwa semua perbuatan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siswa terdorong untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Setelah itu, ada metode pendidikan dalam Islam, yaitu adalah keteladanan atau uswatun hasanah, dan pembiasaan, nasihat, dan dialog, serta pengalaman nyata. Metode pendidikan Islam sangat menekankan keteladanan. Guru bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga figur keteladanan. Sikap guru dalam kehidupan sehari-hari sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa. Filsafat pendidikan Islam menekankan metode pendidikan yang memperhatikan fitrah manusia dan perkembangan peserta didik. Metode seperti keteladanan atau uswah hasanah, pembiasaan, nasihat, dialog, dan pemberian contoh nyata sangat ditekankan dalam pendidikan Islam. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik dan teladan akhlak bagi siswa. Keteladanan guru dalam bersikap jujur, disiplin, dan santun memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter siswa. Setelah itu, ada pendidikan holistik. Jadi, pendidikan holistik terdiri dari aspek kognitif atau pengetahuan, aspek efektif atau sikap dan nilai, aspek psikomotorik atau perilaku. Jadi, pendidikan Islam bersifat holistik, yaitu adalah mengintegrasikan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dengan demikian, siswa tidak hanya tahu tentang akhlak, tetapi juga merasakannya dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat pendidikan Islam menolak pendidikan yang hanya menekankan aspek kognitif atau pengetahuan semata. Pendidikan harus mampu mengintegrasikan aspek efektif atau sikap dan nilai, serta psikomotorik atau perilaku dan keterampilan. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami konsep akhlak secara teoritis, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan nyata, seperti menghormati guru, menyayangi teman, menjaga kebersihan, dan bertanggung jawab terhadap tugas.
Setelah itu ada contoh penerapan di sekolah. Jadi contoh penerapan di sekolah yaitu adalah sholat berjamaah, doa sebelum dan sesudah belajar, budaya jujur, kegiatan sosial dan kerja kelompok. Kemudian, implementasi filsafat pendidikan Islam dapat diwujudkan melalui kegiatan rutin dan pembiasaan di sekolah. Aktivitas tersebut membantu menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, empati, dan juga kebersamaan pada siswa. Penerapan filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter dapat dilihat dalam berbagai aktivitas pendidikan. Contohnya yaitu adalah pembiasaan sholat berjamaah dan doa bersama di sekolah untuk menanamkan disiplin dan juga spiritualitas. Kemudian ada penanaman budaya jujur. Dengan budaya jujur melalui larangan mencontek dan pemberian sanksi yang mendidik. Kegiatan sosial seperti sedekah, bakti sosial, dan kerja kelompok untuk menumbuhkan empati dan juga tanggung jawab sosial. Peran guru dalam pembentukan akhlak yaitu adalah sebagai teladan akhlak, pembimbing dan motivator, pendidik nilai, dan membentuk lingkungan positif. Jadi, guru memegang peranan penting dalam menentukan karakter siswa, sikap, dan perilaku guru agar menjadi contoh langsung bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki integritas dan akhlak yang baik. Keteladanan guru dalam bersikap yaitu adalah santun, adil, dan menghargai perbedaan kepada siswanya. Jadi kesimpulan dalam pembahasan ini yaitu adalah filsafat pendidikan Islam sangat strategis dan pendidikan berorientasi kepada akhlak, membentuk generasi beriman dan berkarakter serta relevan menghadapi tantangan zaman. Filsafat pendidikan Islam juga memberikan arah yang jelas dalam membentuk karakter dan akhlak siswa. Dengan penguasaan nilai-nilai Islam, pendidikan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul secara moral dan juga spiritual. Melalui tujuan dan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan insan berakhlak mulia, landasan nilai yang kuat, metode pendidikan yang humanis, serta pendekatan yang holistik, pendidikan Islam mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi unggul secara moral dan spiritual. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, penguatan filsafat pendidikan Islam menjadi kunci dalam pencetak generasi yang berkarakter Islami, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan juga agama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.